mulai. Oke, hari ini kita akan masuk ke bab turunan. Nah, apa itu turunan? Nanti kita lihat ya. Nah, kenapa kita belajar turunan? Karena banyak sekali mau di bidang ilmu yang manapun hampir selalu pakai turunan. Mau biologi, mau sipil, mau kebumian, mau apapun turunan itu muncul. Nah, di sini disampaikan beberapa contoh. Jangan ngobrol, Neng, nanti lagi internetnya. Kalau di kelas ini yang cewek belum kebagian diguyur. Kalau di farmasi cewek melulu ya, yang diguyur biasanya yang ketangkap yang cewek. Oke, contohnya masalah laju pertumbuhan serangga. Di kelas ini memang kita nggak membahas ini ya, tapi di matematik B itu farmasi sama biologi ini ada soalnya gitu ya. Masalah kemiringan grafik fungsi itu menyangkut nanti yang namanya turunan. Masalah aliran darah di dalam pembuluh darah, masalah perkembangan sel tumor gitu ya, atau kanker itu nanti menyangkut turunan. Dan kalau saya sebutkan langsung pun sekarang mungkin saya bisa nyebutkan 50 ada yang perlu konsep turunan. Ratusan bahkan mungkin ribuan masalah harus pakai turunan. Nah, untuk itu akan dirumuskan formula umum supaya nanti ada masalah ini perlu turunan, oh formulanya udah ada gitu ya. Itu tujuannya. Nah, untuk itu di sini akan dilihat dulu dua contoh mengapa perlunya turunan, sekaligus ide turunan itu munculnya dari mana gitu ya. Kalau enggak buat apa orang capek-capek bikin konsep turunan. Oh ya, ini rekamannya tolong diawasi ya, saya kadang-kadang nggak ngawasi. Kalau gini dia ngerekam, kalau nggak ada berarti mati. Nah, yang pertama kita lihat ini hukum Galileo, manusia purba. Manusia purba sekarang juga masih ada ya di Medan ya. Purba Tambunan gitu. Oke. Aduh, bisa dikeroyok orang Batak saya. Oh enggak, saya hanya nyebut nama, enggak menjelek-jelekan. Jarak tempuh dari sebuah benda yang jatuh bebas dekat permukaan bumi, dekat tuh 100 meter, dekat lah ya gitu relatif. Yang penting gaya gravitasinya relatif masih konstan. Sebanding dengan kuadrat waktu tempuhnya. Nanti kalau di belakang di soal-soal di ujiannya muncul kata sebanding, itu artinya diterjemahkannya sebagai konstanta dikali buntutnya nih. Kuadrat waktu tempuhnya berarti T kuadrat. Nih. Jadi jarak tempuh sebanding itu berarti konstanta. Di sini konstantanya 16 diberikan ya. Hasil percobaan. Kali T kuadrat. Ini kenapa 16? Kita nggak tahu karena ini satuannya. Kadang-kadang Inggris itu satuannya juga aneh gitu. Panjangnya kaki gitu. Hitung panjang dia pakai kaki gitu ya. Kaki ini nih. 3 kaki gitu. Oke, kita angkanya aja kalau matematik satuannya kalau udah seragam ya nggak kita perhatikan. Coba saya akan demokan dulu di sini. Ini. Mantap, ini internetnya udah stabil, kemarin ini suka putus. Tapi ini nggak nyambung ya. Kenapa ya nggak nyambung ya? Aduh, demonya tidak nyambung. Tapi tadi bisa masuk ini. Sebentar. Pause dulu sebentar. Oke, kita lihat ceritanya begini. Ini ada sebuah benda jatuh ke bumi dan hanya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, gesekan diabaikan. Saya posisikan ini posisi benda itu sebagai tingginya mula-mula 0. Kesini saya hitung positif, ya, supaya gampang aja ngitungnya.
Nah, dia kalau kita jatuhkan maka akan jatuh gitu, makin lama makin cepat ya. Dor. Nah, tadi katanya jarak tempuhnya adalah ini. Berarti setelah 1 detik nempuhnya 16, betul? Setelah 2 detik 16 kali 2 kuadrat 64. Setelah 1,01 detik segini, setelah ini segini dan seterusnya gitu ya. Jadi kembali ke mana animasinya. Kita lihat ini, saya majukan manual. Setelah 1 detik dia sampai di situ. Ini jaraknya 16. Ini tadinya 100, harusnya 0, ke sini 16, berarti ini 84 gitu ya posisi dia. Ya, kita ngelihatnya ini 0, 16. Setelah itu jalan lagi. Ini setelah 2 detik sampai situ. Dan seterusnya. Nah, mau ngapain kita? Mau belajar matematika supaya bisa lulus TPB gitu ya. Nah, gini. Tujuannya saya pengen menghitung kecepatannya saat T-nya 1. Kecepatannya. Kalau ini kan posisinya, jarak tempuhnya. Pengen tahu kecepatannya. Atau kalau di speedometer mobil kecepatan 60, gimana ngitungnya gitu ya. Nah, ini idenya gini. Kita definisikan dulu yang namanya kecepatan rata-rata. Kalau kecepatan rata-rata itu antara 2 waktu yang berbeda. Jadi kecepatan rata-rata antara T0, di sini nanti diambil T0-nya 1, antara 1 T0 dengan T1, T1-nya lebih besar dari 1, ya lebih besarnya berapa tergantung nanti kita hitung. Adalah gini, perbedaan jarak tempuhnya, jadi jarak yang ditempuh setelah T1 dikurangi jarak tempuh setelah T0, itu adalah jarak tempuh antara T0 T1 dibagi beda waktu. Beda jarak tempuh dibagi beda waktu. Itu kecepatan rata-rata. Masuk akal ya? Kerasa gitu. Kerasa sampai hati. Wah, lega gitu ya. Nah. Oke. Saya hitung nih kecepatan rata-ratanya. Antara T0-nya 1 dengan T1-nya 2. Ya. Saya masukkan ke sini. Berarti ini Y2 kita lihat di sini 64. Setelah 2 detik dia menempuh 64 dikurangi Y1 yaitu 16 dibagi 2 kurangi 1. Hasilnya 48. Itu ya tabel ini. Yang kolom berikutnya ini antara T1 1 dengan T1 1,5. Berarti Y1 setengah. Nah, ini udah saya hitungkan Y1 setengah 36 dikurangi Y1 kurangi 16 berarti 20 ya. Dibagi 1,5 dikurangi 1. Hasilnya 40. Yang ini Y1,1 ini dikurangi 16 dibagi 1,1 dikurangi 1. Dapat segini. Terus sampai yang ini. Antara T1 sekian dan T0 sekian. Kembali ini dihitung. Jarak yang ditempuh setelah sekian detik adalah ini. Dan setelah 1 detik adalah ini. Bedanya ini dikurangi dibagi beda waktunya. Dapatnya sekian. Nah, tapi itu kecepatan rata-rata. Saya pengennya kecepatan saat T-nya 1, betul-betul 1. Jadi saya ngitung kecepatan rata-rata antara T0-nya 1, T1-nya juga 1. Itu jadi kecepatan sesaat ya. Saat itu. Antara T0-nya 1, T1-nya juga 1. Saya hitung kecepatan rata-ratanya. Berarti itu menjadi kecepatan sesaat. Karena saat
Itu juga saat T-nya 1. Tapi nggak bisa pakai rumus ini kan? Kalau T0-nya 1, T1-nya 1, penyebutnya 0. Pembilangnya 0. Nggak boleh 0 dibagi 0 coret gitu, jadi 1. Gitu ya. Gimana ini? Karena belum bisa, kasih aja tanda tanya 3 gitu ya. Sesuai jumlah unyang-unyang saya 3. Oke. Nah, kecepatan saat T0-nya 1 di sini ya. Semua yang diomong T0 di sini T0-nya 1, tapi nanti kalau di soal ya T0-nya bisa diganti-ganti. Nah, hal ini tak lain adalah nilai kecepatan rata-rata waktu T0-nya 0, kecepatan sesaat itu adalah kecepatan rata-rata antara T0 dengan T1-nya juga T0 supaya jadi kecepatan saat itu gitu. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Kita lihat ini. Kalau antara T0 dengan T1-nya sama dengan T0, tadi penyebutnya 0. Supaya ini bisa dihitung, ngitungnya pakai limit kayak gini. Oh, bentar. Notasi dulu. Beda waktunya saya namakan delta T. Beda jarak tempuhnya saya namakan delta Y. Ya. Jadi yang ini yang atas saya namakan delta Y, yang bawah delta T itu. Nah, maka secara intuitif itu kecepatan saat T sama T0 adalah delta Y dibagi delta T saat delta T-nya 0 ya. Karena ininya T0 min T0 gitu. Nah, karena ada pembagian 0 gimana? Ngitungnya pakai limit. Jadi kecepatan sesaat saat T-nya sama dengan T0 adalah limit delta T menuju 0. Tadi penyebutnya menuju 0 dari perbedaan jarak tempuh dibagi perbedaan waktu. Nah, inilah cara ngitung kecepatan sesaat. Notasinya V saja. Kalau kecepatan rata-rata di sininya saya munculkan nggak? Nah, ada kata rata-ratanya. Kalau kecepatan sesaat yang kita inginkan sebenarnya kecepatan sesaat. Waktu T-nya sekian, berapa kecepatannya gitu. Itu bentuknya seperti ini. Oke, ini kita biarkan dulu. Nanti akan dilihat lagi. Oke, saya akan buka OneNote-nya dulu sebentar untuk lihat yang barusan. Coretan umum. Aduh, coretan umum ini dihapus sayang. Biarin aja hapus. Jadi saya mau crop yang barusan. Kecepatan sesaat adalah ini. Mau disimpan dulu. Karena kita mau beralih ke yang lain dulu sebentar. Oke, ini kecepatan sesaat. Sekarang kita lupakan dulu. Oh ya, selintas tambahan. Kalau kita naik mobil itu kecepatannya sekian gitu ya. Ini gimana dia ngitungnya? Sebenarnya dia hanya menghitung kecepatan rata-rata, tapi delta T-nya kecil sekali. Karena si mobil nggak bisa ngitung limit. Tapi pendekatan, aproksimasi untuk jarak tempuh mobil bisa tahu dari putaran rodanya ya. Waktu bisa dihitung. Nah, jadi perbedaan jarak tempuh dibagi perbedaan waktu setiap saat speedometer bisa ngitung. Dengan delta T-nya dibuat sekecil mungkin. Makin teliti speedometernya, delta T-nya makin kecil. Ya, itu urusan yang bikin alatnya ya. Nah, sekarang saya nggak akan bacakan satu-satu atas ya. Ini, saya akan ceritakan sekarang bagaimana orang menghitung atau menentukan garis singgung dari sebuah grafik. Coba kita lihat. Kalau ada sebuah lingkaran, garis singgung di titik P itu pada lingkaran.
Nah, dulu orang bilangnya, oh garis singgung adalah garis lurus yang hanya berimpit di satu titik dengan kurvanya, dengan yang biru. Ya, berimpit di satu titik, ini garisnya garis singgung. Kalau ada kurva begini, ya garis singgung ini hanya berimpit di satu titik. Kalau dibelokkan sedikit, nanti motong kurvanya 2 kali. Tapi konsep itu nggak bekerja di kurva yang ini. Kurva ini saya menghitung garis singgung di titik P. Hitung garis singgung secara intuitif ini, motongnya di 2 titik. Gitu ya. Jadi kalau pakai intuisi, pakai gambar gitu, hanya motong di 1 titik, konsepnya nggak bisa. Kecuali untuk yang bentuk-bentuk kayak lingkaran, yang ini bisa, yang ini nggak bisa. Nah gitu. Apalagi kalau kita punya sebuah garis lurus, garis singgung di titik P itu sama dengan garis lurus itu sendiri, berimpit gitu di semua titik. Nah, untuk itu akan dimunculkan konsep bagaimana menghitung garis, menentukan garis lurus. Yang akan ditentukan mulai rumus di bawahnya adalah bukan menentukan persamaan garisnya, tapi menentukan kemiringan garisnya. Karena begitu tahu kemiringan garis, titiknya yang dilalui tahu, persamaan garisnya udah bisa dihitung dengan mudah. Oke, kita lihat animasi berikut. Idenya bagaimana orang menghitung garis singgung secara formal ya, yang bisa dihitung. Nggak keluar lagi gerak. Kali ini keluar dia. Oh tidak. Filenya apa ya? Ada namanya nggak di situ ya? Nah, nggak kelihatan. Coba. Kalau diklik, aduh saya lupa nama filenya masalahnya. Ini ada? Oh nggak ada. Not open. Jadi harus ke GeoGebra lagi. Mana GeoGebra-nya? Ini ya, open lagi. Wah, mana ya garis singgung mungkin G. Ada nggak garis singgung? Hah? Apa? Kemiringan garis singgung. Mana kemiringan? Nah. Salah. Kemiringan. Mana? Nah, ini ya. Oke. Penting ini. Oh, pantesan kemarin ada dosen yang lapor, mahasiswanya nggak bisa buka katanya. Terus saya jawab aja, itu nggak nyambung internet. Ternyata ini nggak nyambung internet juga nggak bisa. Ada sesuatu dengan lokal komputernya ya. Ini sebenarnya kalau saya restart jalan. Kemarin ini udah kejadian gini, di restart jalan. Cuma kalau di restart lama lagi udah jadi buka gini. Kebetulan karena saya yang bikin ya, saya punya source GeoGebra-nya bisa saya buka. Yang kelas lain nggak bisa ya udahlah nasib. Oke, ini ceritanya gini. Ada fungsi yang hijau grafiknya, y fungsi x yang hijau. Kemudian ini saya mau menentukan garis singgung di titik P. Tentunya P pada grafik ya, harus pada grafik. Mau menentukan garis singgung di situ. Caranya pengennya formula ya, jangan gambar. Kalau gambar nanti susah. Apalagi kalau fungsinya rumit, kan nggak bisa digambar mungkin fungsinya. Nah, caranya, ini saya mau menentukan garis singgung di titik C, FC ini ya. Titik P itu titik C, FC. X-nya C, Y-nya FC. Atau garis singgung di titik C lah gitu supaya gampang. Cuma kalau bilang garis singgung di titik C nanti dianggapnya titiknya ini.
Bukan, titik pada grafik yang nilai X-nya sama dengan C atau absisnya C. Ini ya titik P. Caranya pilih titik lain di luar C. Boleh di kirinya, boleh di kanannya. Namakan titik C tambah H. Saya gambar di kanannya. Sebenarnya gambar di kirinya juga sama. Cuma kalau gambar di dua-duanya nanti ngelihatnya pusing. Jadi saya gambar di kanannya. Sebenarnya mah harusnya di kanan dan di kirinya. Karena nanti menyangkut konsep limit. Harus dari kiri dan kanan. Tapi untuk animasinya digambar satu pihak aja. Yang kanannya. Ini namakan C ditambah sesuatu. C tambah H. H gitu. H. Aduh. Jadi bau pisan ini maskernya. H gitu ya. Nah, kemudian di C tambah H saya hitung nilai fungsinya. Tingginya adalah setinggi titik Q. Nah, setelah itu saya bikin garis PQ. Garis PQ. Garis lurus, kalau kalian masih ingat, masih punya ingatan, di depan dulu kalau garis lurus udah ada definisi kemiringannya. Oh ya, istilah kemiringan, tanjakan, laju perubahan itu maksudnya sama ya. Gradien, kemiringan, tanjakan, laju perubahan itu sama. Oke. Kemiringan garis PQ adalah sama dengan tangan sudut alfa sini, nggak ada alfanya. Tapi intinya beda Y dibagi beda X. Jadi kalau saya hitung di sini beda Y-nya berapa? Berarti tinggi titik Q dikurangi tinggi titik P. Yaitu ini. Nilai fungsi di titik C tambah H dikurangi nilai fungsi di titik C. Paham? Itu beda Y-nya. Jadi yang saya gambar merah ini. Itu adalah beda di tinggi titik Q dikurangi beda tinggi titik P. Yang merah. Itu pembilangnya. Dibagi penyebutnya perbedaan X ya. Ini bukan 2 tambah 2. 2 tambah H. Bukan 2 tambah H juga. Oh, kebetulan ini C-nya sama dengan 2. Ya. Dan ini H-nya 2 kebetulan. Saya maunya C tambah H. Bukan. Ngaco terus. Bawahnya itu bedanya ini. Ya kebetulan ini bedanya 2 gitu ya. Saya pakai 2. Jadi intinya merah dibagi biru yang putus-putus. Nah sekarang titik Q-nya saya gerakan mendekati titik P. Suruh gerak. Nah suruh gerak. Garisnya kan makin gitu tuh. Terus titik Q-nya mendekati titik P. Ini betulan dihitung nih ya. Terhadap fungsi ini. Pas nyampe titik Q-nya pas nyampe titik P, kita lihat kalau titik Q nyampe titik P, berarti H-nya 0 betul? C tambah H ya jadi C sendiri. Ini. Nah saat itulah menjadi garis singgung. Tapi ini nggak bisa ngitung karena ininya 0, kan H-nya 0, jadi FC min FC dibagi 0. 0 dibagi 0. Tapi garis singgungnya ada, ini kemiringannya ada gitu ya. Kemiringannya dia ada. Gimana atuh ngitungnya? Kalau yang ini gampang, ini namanya kemiringan garis tali busur namanya. Pengen jadi kemiringan garis singgung. Nah, kita lihat di teorinya. Berarti kemiringan garis singgung itu adalah terjadi waktu H-nya 0. Waktu ini C plus H dan C berimpit. Gitu ya. Nah, ngitungnya kita lihat di sini. Saya udah nggak ceritakan ini lagi karena udah ada animasinya, tapi notasinya aja. M sekan itu kemiringan tali busur. Kalau kemiringan garis singgung namanya M tangen.
atau M saja. Gitu ya. Udah saya nggak ceritakan lagi ini. Tapi intinya gini, saya mau menghitung kemiringan garis tali busur dengan H-nya 0. Jadi ini kemiringan garis singgung terjadi sama dengan kemiringan tali busur, tapi H-nya menuju 0. Muncullah konsep limit. Gitu ya. Coba kita lihat. Ini nggak usah dibaca bawahnya. Baca di rumah aja kalau mau tidur. Bandingkan. Ini menghitung kemiringan garis singgung. Kita bandingkan dengan rumus kecepatan sesaat tadi. Ini. Kecepatan sesaat bentuknya ini. Cuma ini jarak tempuh dibagi beda waktu. Yang ini perbedaan tinggi grafik dibagi perbedaan X ya. Tapi lihat bentuk limitnya sama aja kan. Nilai fungsi di titik C tambah sesuatu dikurang nilai fungsi di titik C dibagi beda variabel bebas ya. Kalau jarak tempuh, urusan jarak tempuh variabel bebasnya waktu. Kalau grafik fungsi variabel bebasnya X gitu ya. Tapi makna ngitungnya secara matematik sama. Nah ini puluhan problem kayak gini bentuknya. Makanya bentuk seperti ini nanti limit ya. Limit tapi bukan limit fungsi. Limit yang bentuknya gini itu dinamakan turunan. Itu kenapa dimunculkan konsep turunan. Nanti memudahkan gitu. Hitung kecepatan sesaat ya tinggal pakai rumus-rumus turunan yang akan kita bahas. Hitung kemiringan garis singgung dari Y sama X pangkat 5. Nanti ada rumusnya gitu supaya cepat. Nggak harus limit-limitan gini lagi. Oke, itu dua ide mengapa konsep turunan itu penting gitu ya. Kalau di kuliah matematik 1B itu yang diberikan hanya farmasi dan biologi. Kreditnya 3. Lebih banyak membahas masalah yang real. Pertumbuhan tumor, aliran darah, bakteri, dan lain-lain. Jadinya soalnya banyak cerita gitu ya. Harus dirumuskan persamaan matematiknya. Lebih susah tuh. 3 kredit tapi lebih susah. Kalau nggak percaya kalian lihat aja soal-soal tutorialnya. Gitu ya. Oke. Nah, kita lihat contoh dulu. Tentang kemiringan garis singgung. Saya akan ngitung. Kalau yang kecepatan sesaat tadi kan di depan juga ngitung, tapi limitnya belum dihitung, baru kecepatan rata-ratanya. Kalau yang ini saya akan mencontohkan dulu menghitung kemiringan garis singgung. Sementara ini, kayak ini kalian nggak boleh kemiringannya nanti langsung 2X, masukkan X-nya 2. Di SMA kan udah pakai itu, tinggal diturunkan, masukkan X-nya. Sementara ini nggak boleh pakai itu karena rumusnya belum nyampe. Kalau di SMA kan turun dari langit juga rumusnya. Sekarang nggak boleh, rumusnya belum punya, belum turun dari langit, belum lahir. Kita ngitungnya kemiringan harus pakai kayak ginian. Sekalian memahami makna ini. Contoh, tentukan gradien garis singgung pada fx sama dengan ini di titik 2,4. Jadi X-nya 2, Y-nya 4. Oke, kita lihat. Saya hitung dulu kemiringan tali busur. Oh ya, ini ada salah kemarin, jadi saya kerjakan manual aja. Kemarin kan saya ngajar yang kelas 1 lagi, FTSL. Ada salah. Jadi daripada muncul 2 kali malunya, jadi mendingan manual aja. Bolpennya mana ya? Oh ada. Oke, saya akan kerjakan. Tadi saya ngitung kemiringan tali busur dulu. Jadi kalau di sketch grafiknya, ya X kuadrat lah harusnya udah bisa. Sebenarnya nggak tahu sketchnya juga nggak apa-apa. Di titik 2, gini katakan ini 2,4. 2 segitu kok 4 segini ya nggak apa-apa, nggak proporsional.
Prinsipnya tadi kan bikin dulu tali busur di sini. 2 ditambah H. Ini tingginya F2 tambah H. Kenapa tebal benar kamu? Sebentar. Kecilin. Nah. Oke, kita lihat gini. Tadi F. Kemiringan ini dulu ya, namanya tadi kemiringan tali busur sama dengan F2 ditambah H min F2 gitu dibagi H. Nanti yang ginian kalian udah harus cepet aja, nggak mikir lagi gitu ya. Ini tali busur, baru tali busur ini, peki tadi. Nah, sedangkan kemiringan garis singgung M atau M tangan boleh ya, M tangan atau M. Kemiringan garis singgung adalah limit H mendekati 0 dari F2 ditambah H minus F2 dibagi H. Ya, ini dihitung. Masukkan aja fungsinya. Fx-nya mana? Ini. Jadi ganti 2 ditambah H kuadrat minus F2-nya berapa? 2 kuadrat dibagi H. Sama dengan limit H-nya mendekati 0. 4 ditambah berapa tuh? 4H ditambah H kuadrat gitu. Min 4 dibagi H. 4-nya hilang. H-nya bisa dicoret. Saya dapatkan limitnya berapa? Tulis satu baris lagi lah. H mendekati 0. 4 ditambah H sama dengan 4. Nah, kemiringannya 4 gitu ya. Oke. Kenapa salahnya di sini? Benar ketang. Kemarin tuh rasanya saya nggak ngitung ini. Udah betul. Gambarnya nggak penting ya. Hanya untuk gambaran aja tadinya tali busur yang hitam berubah menjadi garis singgung. Kalau H-nya mendekati 0. Oh, di sini saya nggak memperlihatkan proses penulisan limitnya gitu. Jadinya saya tulis manual, bukan salah. Oke, yang ini nggak usah, urusan matematik B inilah. Saya lewat aja. Ini kenapa kalau? Nah, dari pembicaraan masalah kecepatan sesaat dan masalah menentukan kemiringan garis singgung, itu rumusannya sama. Maka dimunculkanlah definisi turunan. Jadi selanjutnya kita akan belajar dengan fungsi dulu. Nggak kelihatan dulu masalahnya. Nanti agak belakang bab ini. Bab selanjutnya itu khusus aplikasi turunan. Jadi soal-soal, ada soal cerita, ada apa-apa yang berupa cerita harus disusun dulu, dirumuskan, nanti baru pakai turunan ngitungnya. Sekarang sih matematiknya aja dulu jadinya. Misalnya F sebuah fungsi real dengan daerah definisi ini, turunan dari fungsi F di titik X. Oh ya, saya balik sini. Ini tuh dinamakan turunan di titik 2. Ya. Kalau di titik 2 tuh artinya X-nya 2. Kalau di titik X ya ininya diganti X. Kalau di titik 5 ya ininya diganti 5 ininya. Ya. Nah, ini konsep umumnya turunan di titik X. Notasinya ini F aksen X adalah limit H mendekati 0, Fx tambah H min Fx bagi H. H-nya boleh diganti huruf apa aja ya. Jadi turunan tuh boleh aja nulisnya gini. Turunan di titik X boleh aja limit. Saya maunya pakai delta P. Tapi ini harus menuju 0. Boleh ini. Fx tambah ininya juga delta P gitu ya. Min Fx dibagi delta P. Delta P nggak enak, saya mau ganti ini notasinya apa aja. Mau kuda gitu boleh. Asal ininya juga kuda.
kuda. Asal jangan diartikan K kali U kali D kali A, itu satu nama aja kuda itu ya. Jadi jangan pusing kalau nanti diganti, kadang-kadang munculnya delta T kalau menyangkut jarak atau kecepatan. Biasanya delta T disesuaikan dengan soalnya. Gitu ya. Neng jangan tidur. Enggak tidur kamu? Kirain tidur. Kelihatannya merem itu. Soalnya kemarin di kelas yang sipil ada yang pura-pura baca itunya, HP-nya gitu, slide-nya. Padahal gitu, lama-lama dia udah taguyur dah. Mahasiswa tuh akalnya 1000. Untung dosen akalnya 1005. Oke. Ini jangan lupa, caranya jangan lupa ngerjain soal. Kalau diapalin mah, sekarang apalin keluar ruangan juga udah lupa. Tadi F aksen X apa ya? Ada bagi-bagi, ada limit gitu. Nah, kalau ngerjain itu lain. Turunan, ya ini turunan ini bentuknya limit ya, jelas. Tapi bukan limit fungsi, limit yang bentuknya seperti itu. Nah, kita lihat contoh-contoh berikut. Gambar di depan tuh menyatakan sebenarnya keluarga saya. Ini saya, istri saya, cuma anak saya 3-3-nya cewek. Dulu mah ada inisialnya di sini. Warsoma W gitu ya. Istri saya Siska pakai C. C. W C itu. Sampai rumah kedengeran rekamannya. Gawat deh. Apalagi anak-anaknya kalau inisialnya. Gak berani nyebutin sekarang saya. Oke ya. Oke. Cari kemiringan garis singgung terhadap ini di titik ini. Saya buka aja. Sama dengan contoh yang tadi terakhir ya. Nah, perlu mengenali ini berarti menghitung turunan di titik X sama dengan 2 ya. Ngitung turunannya gimana? Nggak boleh langsung ini 2X min 2, belum punya rumus ya. Ya harus pakai limit tadi. Jadi Y aksen, karena ini fungsinya Y, ya ininya Y aksen. Kalau ini F aksen. Kalau jarak temu ini S, ini kan, ya S aksen, itu ya dicocokkan. Di titik 2 adalah lupa ngintip lagi ke sini. F aksen X adalah ini. H-nya mah boleh diganti apa aja. Nah, ingat nggak? S apa? Ini hilang. Ini mau saya aplikasikan ke soalnya. Jadi Y aksen 2 adalah limit H mendekati 0, Y2 tambah H min Y2 dibagi H. Kalau mikir-mikir dulu saya juga lupa. Kalau mulut sama tangannya udah loncer. Ya. Y2 tambah H ini ganti dengan 2 tambah H, ini ganti dengan 2 tambah H. Kita hitung. Ini kuadrat dikurangi 2 kali 2 tambah H dikurangi Y2, ini ganti dengan 2 kuadrat min 2 kali 2 bagi H. Nah, percaya aja lah ini penyederhanaannya. Rasanya mah nggak salah ngitung deh ini. Sederhanakan jadi ini ketemu 2. Jadi kemiringan garis singgungnya 2 itu ya. Ingat kalau kemiringan garis itu makin besar nilainya berarti garisnya makin curam. Oke, yang ini mudah. Soalnya yang ini 3-3-nya mudah kok. Nah, yang kedua. Seekor bakteri, bentar di sini ditulis lagi soalnya enggak? Oh ya. Tulis lagi. Seekor bakteri berkembang. Nah, ini bakterinya bukan membelah. Ini bakterinya kecil tapi membesar gitu, membesar terus. Lama-lama lebih gede dari manusia bakterinya. Tentunya enggak ya, suatu saat mati dia. Nah, seekor bakteri maksud berkembangnya itu membesar. Membesar beratnya setelah T jam adalah segini.
Jadi waktu T-nya 0 baru lahir beratnya T-nya 0 1 gram aja. Bakteri 1 gram mah gede ya. Punya 1000 bakteri udah 1 kilo. Gondol 1 kilo bagiin ke mahasiswa biar pada sakit. Ya kan kalau semua sakit libur kita. Berapa laju perkembangannya pada saat T sama 2? Nah, laju, gradien, kemiringan, tanjakan itu ya turunannya itu. Turunannya. Oke, kita lihat. Saya kan belum ada nih fungsinya. Ada ini fungsinya belum punya nama. Saya kasih nama dulu. Ini beratnya setiap saat gini. Jadi saya kasih nama fungsinya fungsi B gitu ya. Fungsi berat. Nah, maka laju perkembangan beratnya jadi mirip antara jarak tempuh dengan kecepatan. Ini berat dengan laju pertambahan berat. Nah, itu tak lain turunan di titik T-nya 2. Jadi B2. Turunan B aksen 2. B aksen 2. Ya udah tinggal pakai rumus tadi. B aksen 2 sama dengan B2 tambah sesuatu min B2 dibagi sesuatu. Sesuatunya menuju 0. Nah, saya pakai delta T karena cocok dengan waktu gitu ya. Ini mau pakai kayak tadi 2 tambah H min B2 dibagi H juga boleh. Pokoknya H-nya menuju 0 gitu. Nah, udah tinggal masukin lagi. B2 tambah delta T, masukkan sini. T-nya ganti dengan 2 tambah delta T. Ini. Ditambah 1 dikurangi B2. B2 itu ini dibagi delta T, hitung aja ini, kuadratkan, hitung, nanti ada yang dicoret pasti gitu. Ketemu nilainya sekian. Nah, apa arti dari B aksen 2 itu? Berarti setiap jam kira-kira nambahnya 2. Gitu ya. Pada saat T-nya 2 juga kebetulan angkanya 2. Tapi laju perkembangannya enggak konstan ya. Kalau T-nya lain, B aksennya lain. Jadi lajunya berubah-ubah. Kenapa bingung? Hah? Bingung? Paham nggak? Itu kamu baju kotak-kotak, garis-garis. Paham nggak? Hah? Ini deret ini paling belakang. Hah? Pura-pura pahamnya. Paham Pak? Gitu. Ditanya lagi, paham Pak? Padahal belum paham. Hah? Ya? Oh ini? Ya ini delta T semua. Iya. Biar aja lah. Solusi mah. Ini delta T tolong ya. Semua delta T sulap ini. Berarti dia menyimak. Kalau nggak paham nanya, jangan diam aja ya. Kemarin saya perhatikan di tutorialnya Robi, kalian udah lupa ini yang apa? Limit apa ya? X min 3 kali X plus 3 gitu kalau nggak salah. Kenapa bisa dicoret? Gitu. Padahal di kuliah udah dibilangin. Tapi ada yang jawab ya. Karena bukan di 3 ya. Ya tapi cuma 1 orang, yang lain lupa. Gitu ya. Oke. Udah saya upload ya yang tutorialnya. Oke, kalau nggak paham nanya, jangan diam aja, jangan takut nanya ya. Kalau sama saya aja takut nanya, pasti sama dosen lain udah bukan takut lagi, serem gitu. Ya kan paling nyantai itu saya rasanya. Ada yang lebih nyantai dari saya gitu dosen? Kalau ada berarti dia gila, lebih gila. Aduh sih ya kerekam. Biarin aja. Oke. Ini satu lagi contoh. Supaya meresap arti turunannya itu. Gini.
Oh ya, saya mau crop dulu ini. Ada yang mau saya jelaskan supaya kalian kalau dikasih emas nggak rugi. Terutama yang cewek kalau dikasih emas nanti. Oh, dikasih emas Jawa kalau yang cewek. Nah, sepotong kawat satu dimensi, jadi hanya di sumbu X aja, nggak berbentuk keping, nggak berbentuk 3 dimensi, hanya 1 dimensi. Jadi ada kawat, saya gambar lurus aja kawat gitu ya. Tentunya supaya ada referensi di sini saya ambil titik 0 ujung kirinya. Nah, sepotong kawat yang panjangnya sejauh X, katakan bikin kurawal terbalik. Kalau ini sejauh X sampai sini gitu, anggap aja kawat emas gitu ya, kawat emas sepanjang X. Ini katanya masanya, notasinya M ya, masa. Apa masa itu kayak berat lah, belum dikalikan gravitasi. Masanya adalah X pangkat 3. Coba saya mau, sebelum ke pertanyaannya ini, kalau saya punya kawat 10 cm, kawat emas panjangnya 10, lebih untung atau sama aja atau lebih untung mana? Kalau saya dikasih yang 1 cm di sini, ini 1, atau 1 cm di kanan. Ini dikasih nih, mau 1 cm yang di kiri atau yang di kanan? Apakah sama aja? Hah? Sama aja? Beda? Untung mana? Hah? Ini digunting 1 cm, mau yang di kiri mau yang di kanan. Kenapa? Hah? Apa? Lebih apa? Lebih berat yang di kanan katanya. Coba kita hitung, yang di kanan berapa beratnya ya? Yang di kiri dulu, ini beratnya berapa? 1 pangkat 3 kan? Kan ini jaraknya 1, jadi 1 pangkat 3. Kalau yang di kanan, ngitungnya kita gini. Kita hitung berat sepanjang 10 dikurangi berat sepanjang 9. Ya. Kalau sepanjang 10 berarti 10 pangkat 3 kan beratnya. Kalau 9 pangkat 3. Berarti itu adalah ini 1 cm yang di kanan. Sama dengan 1000 dikurangi berapa ya? 9 kali 9, 81 kali 9, 729. Jadi berapa tah? 271 . Nah, ini kita dapat 271 gram. Yang ini cuma dapat 1 gram. Kalau emas antam 1 gram berapa sekarang? Sekitar 90.000. Wow, yang ini dapat bukan 90.000. Emas 90.000 mah semua orang beli. 900.000 ya per gram. Kalau ini 271 kalinya. Jadi mending dapat yang mana? Mending yang kiri. Bawahnya ringan. Berat tuh. Nanti kantongnya ini udah sobek tuh. Kasih lagi 3 hampir 3 kilo tuh 2,71. Bukan kilo ini 2,7 ons. Yang kanan ya. Lebih untung yang kanan. Nah, jadi si kawat ini rapat masanya tidak homogen ya. Kalau homogen itu seragam. Kalau homogen 1 cm dimanapun akan sama aja masanya. Jadi makin ke kanan dia makin padat. Jadi makin berat. Kalau yang ini mungkin emasnya di dalamnya banyak udara gitu ya. Nggak tahu lah, pokoknya nggak padat. Keropos. Ini padat. Nah, kalau di emas gini, kalau tidak homogen kayak gini, rapat masanya, rapat massa itu apa? Ya rapat massa, itu apa? Massa dibagi
Enggak, jangan volume, dibagi panjang, karena ini satu dimensi. Kalau masalahnya ruang, ya massa dibagi volume. Kalau bendanya berbentuk keping gitu, 2 dimensi, ya massa dibagi satuan luas. Kalau ini massa dibagi satuan panjang. Itu massanya. Dia tidak homogen. Nah, kalau tidak homogen ini bikin kita susah. Kalau homogen gampang. Rapat massanya sama semua, tinggal panjang dibagi massa. Dah, itu aja rumusnya. Kalau tidak homogen jadi susah. Terbalik dengan orang ya. Kalau homogen itu bikin masalah. Saya cinta sama dia gitu. Wah, masalah. Kalau cinta sama dia ya masalah juga, istri saya ngamuk. Gitu ya. Pokoknya kalau manusia homogen itu wah bermasalah. Kalau tidak homogen itu bagus gitu ya. Nggak tahu kalau 100 tahun lagi mungkin konsepnya berubah. Tapi kalau benda homogen itu bikin kita gampang ngitungnya. Seragam semua. Tapi kayak ini nggak homogen bikin susah. Nah, kita akan hitung rapat massanya. Aduh, untuk membuat kalian memahami masalahnya aja berapa menit tuh. Tapi nggak apa-apa. Intuitifnya harus masuk dulu. Rumus mah nanti karena ngerjain soal-soal tuh. Kalau intuitifnya udah masuk, bikin mudah. Oke. Jadi bagaimana saya menghitung rapat massa? Belum tahu. Saya bisa ngitung rapat massa rata-rata. Kan rapat massa tuh berat dibagi panjang, gitu ya. Nah, oke, ini tetapan ujung kiri rapat massa yang mana? Untuk menghitung rapat massanya pada posisi 3, kita lakukan seperti waktu ngitung kecepatan sesaat waktu T-nya 0, T-nya 1 tadi yang di depan sekali. Jadi saya gambarkan ini nanti limitnya, lihatnya gambar dulu. Ini saya buat posisi 3 dan 3 ditambah delta X atau 3 tambah H atau 3 tambah P gitu ya, pokoknya bikin segmen. Kenapa mulainya 3? Karena nanti mau ngitung rapat massa di 3. Tadi mau ngitung kemiringan garis singgung di 2, ya X-nya 2 itu. Ini 3. 3 dan sebelahnya 3 tambah delta X. 3 tambah delta X-nya boleh, delta X-nya negatif juga boleh. Bahkan limit itu harus kiri kanan nanti. Tapi ilustrasi cukup satu pihak aja. Nah, kalau saya bikin ini 3 tambah delta X, maka rapat massa rata-rata, jangan lihat yang limit. Malah lihat dibilang jangan lihat yang limit. Rapat massa rata-rata adalah berat si pink ini ya, yang warna pink dibagi panjangnya, betul? Rapat massa rata-rata adalah beratnya dibagi panjangnya. Nah, ini adalah beratnya ini berapa? Berat dari 0 sampai 3 tambah delta X itu adalah ini. Betul? Massa sepanjang 0 sampai 3 tambah delta X dikurangi massa sepanjang 0,3. Menjadi massa yang pink aja, betul? Dibagi panjangnya. Nah, karena ingin rapat massa di 3, delta X-nya dibuat menuju 0. Gitu ya. Atau turunan di titik 3. Oke, sisanya tinggal masukkan aja massanya, tadi kan udah ada X pangkat 3. Ini pangkat 3 dikurangi ini pangkat 3 bagi delta X. Dah, sisanya ngitung lagi matematik biasa. Gitu ya. Jadi rapat massanya definisikan dulu umum kalau homogen. Kalau homogen panjang dibagi berat dibagi panjang. Massa dibagi panjang. Karena nggak homogen, ya dibuat dulu kayak gini. Setelah itu dilimitkan delta X yang menuju 0. Bisa dipahami?
Yang masih nyalin saya tunggu sok. 30 detik lagi. Tulisnya yang cepet. Kalau nyalin itu tulisan jangan bagus-bagus. Kalau bagus nanti dipinjam anak cowok, rugi. Nanti dia pinjam gitu. Pinjamnya dia pura-pura mau datangin kosnya. Kalau homogen mah setiap segmen manapun dibagi panjangnya pasti konstan. Di sini sama aja nanti hasilnya kalau homogen. Harus pakai limit. Karena beda-beda di setiap titik. Oke ya. Sudah, Neng? Si Ana udah sakit lagi? Ana mana Ana? Temennya Ana mana? Siapa tuh temennya? Hah? Itu kamu kan temennya Ana yang biasa bareng bukan? Bukan ya? Kemana itu dua anak? Oh ya, daftar hadir jangan lupa. Pokoknya nggak direvisi lagi kalau lupa. Masih bisa diisi sampai jam 9. Oke. Sekarang sebentar, saya mau nengok dulu. Saya harus agak cepat. Nyantai, terlalu nyantai. Oke, notasi untuk turunan. Ini hanya notasi ya, cara nulis. Tapi banyak dipakai di berbagai buku, suka beda-beda. Di ujian tergantung yang bikin soal. Jadi saya sampaikan beberapa notasi. Tadi turunan notasinya boleh ini. Bisa juga ini. Bisa juga ini. Ini artinya fungsi F diturunkan ke X. Yang ini jarang dipakai sama saya. Ini juga sama aja. Jadi hanya perjanjian simbol-simbol ini sama gitu ya. Oke. Nah, coba kita lihat secara geometrinya. Yang paling kiri itu yang tadi udah dijelaskan waktu menghitung kemiringan garis singgung. Jadi kalau di sini ada tadi pakai C, sekarang pakai X. Ini ada titik X. Mau dihitung garis singgung di sini. Di titik X, Fx, kita pilih di sini titik X tambah H, nilai fungsinya ini Fx tambah H sampai setinggi ini. Tadi kemiringan garis singgung adalah kita ngitungnya dulu ini, nggak pakai limit dulu. Nilai fungsi di X tambah H, yaitu ini, dikurangi nilai fungsi di X, jadi hanya garis yang putus-putus tegak ini, dibagi H. Dilimitkan H-nya mendekati X. H-nya mendekati 0. Oke, notasi lain bisa juga gini. Saya mau menamakan ini X. Yang belakang kelihatan nggak? Sekarang kelihatan. Ini X. Ini saya namakan T, ngaruh T ya. Mau namakan P boleh. U boleh, Z boleh, asal jangan W aja. Karena W itu nama inisial saya. Gitu ya. Nanti di integral juga boleh DX, DZ gitu ya. Asal jangan DO atau DW, itu jangan dipakai dua. Kalau pakai DO dipotong 50%, kalau pakai DW dipotong 80% nilainya. Tapi kalian bahagia kuliah di ITB. ITB itu nggak pernah ada mendeo mahasiswa. Jadi kalau 2 tahun nggak lulus TPB, paling disuruh bikin surat pengunduran diri. Gitu ya. Ya nggak di DO. Pokoknya TPB itu cepat lulus, itu saringan yang berat jadi ITB. Jadi jangan bayangkan bahwa nanti tingkat 2 lebih susah gitu. Enggak, saringannya itu TPB.
Soalnya kalau memang nggak bisa ngikuti kebijakannya, kan masih muda, jadi bisa pilih universitas lain, gitu ya. Misalkan di sini nanti, aduh fisika dapat D, matematik dapat D, pindahlah nanti ke universitas. Dulu mah saya berani nyebutin, sekarang mah enggak. Universitas itu, gitu ya, misalnya di Bandung, nanti jadi A di sana. Gitu ya. Nah kalau masih muda kan pindah tuh, ya hilang waktulah 1 atau 2 tahun. Tapi kalau udah tingkat 4, harus DO gitu. Mau pindah lagi masa, aduh kuliah lagi kalau pindah lagi dari tingkat 1 lagi. Jadi IPB cukup kasihan ya kalau saringan di tingkat 1 udah nggak bisa dilewati, sebaiknya pindah. Kalau udah lolos biasanya udahlah nanti lulus gitu. Kecuali ya terlalu aneh gitu ya. Tingkat 2 dia jadi gila, tingkat 3 jadi gila sekali, tingkat 4 udah nggak bisa kuliah gitu ya. Itu kepaksa juga DO. Jadi cepat-cepat luluslah dari TPB. Tahap paling bahagia TPB itu kan. Oke, kalau notasinya gini, maka yang sama dengan ini kita lihat limit bentuknya. Tadi kan ini titik yang ini mendekati titik X. Jadi ininya bentuknya T mendekati X. Dari nilai fungsi di T dikurangi nilai fungsi di X, sama aja tinggi yang garis-garis tegak. Ini. Bawahnya sama aja dengan bedanya ini. Jadi kalau baca tanpa gambar kan, loh ini kok jadi begini? Nah kalau bingung biasanya digambar, padahal sama aja itu. Ya. Saya lebih banyak pakai ini, tapi di tutorial ya mau nggak mau suka muncul yang harus pakai kayak ginian untuk bingung-bingungin mahasiswa. Gitu ya. Ya karena di buku teksnya juga muncul itu. Ada juga ini si Leibniz. Leibniz ini pasti orang itulah bule lah. Jarang-jarang misalkan dari Banten gitu namanya si Leibniz. Rasanya jarang ya. Dia pakai notasinya gini, ini X tambah delta X. Nah beda Y-nya dia namakan delta Y. Beda X-nya dia namakan delta X. Jadi limit yang atas ini delta Y dibagi delta X gitu ya. Ini kenapa saya kasih merah, karena ini kelebihan kurung. Gitu ya. Harusnya delta Y aja dibagi delta X. Nah hasilnya kata si Leibniz mendingan pakai notasi yang namanya ini. Nggak tahu ide dari mana dia ya. Kalau mau kita tanya juga ini manusianya mungkin udah ada di akhirat atau udah reinkarnasi jadi kelinci kali. Ya. Kalau belum reinkarnasi bisa ngamuk dia. DY DX itu, makanya ini ada DY DX. Oke, itu perjanjian notasi aja supaya nggak pusing nantinya. Tapi pas ketemu pasti pusing lagi. Nggak apa-apa, nanti ngerjain soal dijelaskan lagi ini maksudnya ini gitu ya. Nah, satu rumus ini yang nggak saya buktikan nanti, tapi akan dipakai ke belakangnya. Kalau sebuah fungsi punya turunan di titik C, pasti fungsinya kontinu. Jangan tanya kenapa, kalau kenapa nanti saya harus buktikan. Buktinya mungkin 15 menit. Ngapain lah ya, buat kelas teknik nggak terlalu perlu buktinya. Bahkan dibenci sama dosen-dosennya juga. Bukti-buktinya, tapi dipakai rumusnya. Ingat kalau kontinu itu grafiknya nyambung ya. Nah, kebalikannya hati-hati, tidak berlaku. Kalau F kontinu, grafiknya nyambung, belum tentu turunannya ada. Ya. Nah, kita amati ini, grafik ini pada fungsi ini. Ini akan menunjukkan dia kontinu ternyata nggak punya turunan. Gitu ya. Oke ya. Nah, kita lihat.
Ini, contoh ini akan menunjukkan fungsi. Y mutlak X grafiknya gimana? Coba gambar di udara. Hah? Ini paling mantap. Tapi dia nggak bisa masang ke sininya kan ada masih jadi ke bawah. Enggak ya gini ya. Menuju titik ke. Nah, gitu ya. Huruf V di 0. Continue di semua titik bilangan real kan ya? Yo nyambung sekali grafiknya tuh nyambung. Nah. Kita lihat. Nggak enak dari sini. Enakan ini. Nah. Coba Y sama hijau. Y sama dengan mutlak X. Itu grafiknya seperti ini. Gitu ya. Jelas. Saya kasih nama fx saja. F kontinu ya. Di semua bilangan real. Jelas. Nah, di 0 garis singgungnya mana? Kalau dari gambar rasanya sumbu X ya. Kalau dari gambar rasanya di 0 tuh garis singgungnya sumbu X. Kenapa sumbu X tapinya? Ini juga nyinggung nih. Itu juga nyinggung kan? Pokoknya urusan garis singgung itu yang jagoan biasanya cewek. Kenapa? Tahu nggak alasannya? Karena cewek itu gampang tersinggung. Oke. Iya cari pacar gitu udah jalan 2-3 bulan, tersinggung sekali aja, kabur dia. 6 kali dialami kayak gitu. Untung yang ketujuh nggak cepat tersinggung, cuma galak. Hah? Kenapa cepat tersinggung harus tanya sama yang menciptakan. Kenapa cewek lebih gampang tersinggung? Tapi mereka nggak setuju. Pasti kalau ditanyakan, enggak cowok katanya yang gampang tersinggung. Nah, karena saya cowok, saya bilangnya gitu aja. Oke. Nah garis singgungnya kan nggak jelas. Untuk itu kita hitung. Kemiringan garis singgung adalah kemiringan garis singgung di 0 adalah F aksen 0, betul? Kita hitung yang mana kemiringannya. Apakah yang sumbu X? Kalau sumbu X kemiringannya 0. Delta Y dibagi delta X, delta Y-nya selalu 0 ya. Atau berapa? Saya hitung ini. Sama dengan limit H mendekati 0, F 0 tambah H min F 0 dibagi H gitu. Sama dengan limit, kenapa ngitung F aksen 0? Mau ngitung kemiringan garis singgungnya ya. H mendekati 0, FH min F0 dibagi H. Sama dengan limit H mendekati 0, mutlak H dikurangi mutlak 0. Mutlak 0 pasti 0 ya. Gitu. Nah, ngitungnya gimana? Buka mutlaknya. Mutlak H sama dengan min H kalau H-nya kecil 0 menjadi H kalau H-nya besar 0, betul? Karena pecah 2, saya harus ngitung pakai limit kiri kanan. Limit, saya hitung dulu limit turunannya H mendekati 0 kiri dulu ya. Dari mutlak H dibagi H. Itu saya hitung limit H mendekati 0, mutlak H-nya jadi min H, betul? Min 1, betul? Oke, ini menyatakan turunan kiri. Turunan kiri notasinya gini aja. Kasih minus saja di bawahnya. Turunan kiri di 0. Karena ngitungnya pakai limit kiri. Turunan kanan di 0
Saya pakai yang dari sini tadi ya. Mutlak H dibagi H sama dengan limit H mendekati 0. Apa? Salah lagi. H dibagi H, betul? Sama dengan, boleh dicoret ya? 1. Sama dengan turunan kanan di 0. Nah, dari sini berarti turunan di 0 berapa? Tidak ada. Betul? Jadi garis singgungnya di 0 nggak ada. Mutlak X itu nggak ada garis singgungnya di 0. Ya? Kok nggak percaya ini matanya? Nggak ada. Harus percaya ya. Harga mutlak. Nah, nanti ke depannya setiap grafik yang sifatnya lancip kayak gitu, bisa juga lancipnya kayak gini, ini juga lancip. Itu turunannya di sini nggak ada. Yang lancip-lancip itu. Intuitifnya kenapa nggak ada? Coba, kalau turunan itu kan limit. Kita lihat kalau yang kembali ke mutlak. Kalau dari kiri cenderung kemiringannya -1 kan garis ini. Kalau dari kanan menuju 0 ya. Dari kanan cenderung kemiringannya 1. Jadi kemiringannya bukan limit fungsinya. Limit fungsinya mah ada. Kemiringannya dari kiri cenderung -1. Dari kanan cenderung 1. Nggak ada di situ jadinya. Kan beda. Ya. Oke. Lanjut lagi. Saya nggak pakai yang ini. Nah, kesimpulan kayak mutlak tadi, continue di C tidak menjamin turunannya ada. Tapi kalau continue bisa aja turunannya ada ya. Bisa aja, tapi nggak dijamin. Jadi nggak boleh dipakai kalau F continue di C, maka F aksennya ada, itu nggak boleh. Yang boleh kalau turunannya ada, dia pasti continue. Ini jamin, ini ada buktinya. Nah, sekarang kontrapositif dari itu adalah gini, yang ekuivalen dengan itu tadi, jika F aksen C ada, kan mengakibatkan F kontinu di C. Artinya grafiknya di C nyambung. Nah, yang ekuivalen dengan ini, kalian udah belajar mungkin di SMA, jika P maka Q. Jika tidak Q maka tidak P, gitu ya. Jadi jika tidak ini tidak kontinu di C, pasti F aksennya tidak ada. Ini boleh, ini betul. Kalau tidak kontinu, pasti turunannya nggak ada. Gitu ya. Oke. Ngantuk juga ini sini. Hah? Enggak. Ingat ya, kalau turunannya ada, pasti kontinu, dijamin. Dan sama aja dengan itu, kalau tidak kontinu, pasti turunannya nggak ada. Oke, saya lanjut ke sini. Oke. Nah, dari grafik-grafik ini coba saya mau tanya, di titik A turunannya ada nggak? Hah? Baca ini, baca. Di titik A kontinu nggak? Hah? Kontinu. Ini nilai fungsinya segini, nilai limitnya beda. Kalau kontinu tuh nyambung. Nggak kontinu, pasti nggak punya turunan. Nggak punya istri, pasti nggak punya anak. Oh, nggak benar. Nggak punya istri, bahkan anaknya di mana-mana banyak. Ya. Kalau punya istri, anaknya sedikit karena takut sama istri. Di titik B kontinu nggak? Kontinu, nyambung. Limit fungsinya sama nilai fungsinya sama.
Tapi karena tajam gini kayak mutlak, dia nggak punya turunan. Jadi kalau kontinu mungkin punya turunan, mungkin enggak. Ya di sini enggak punya. Di titik C kontinu punya turunan enggak? Lihat garis singgungnya pasti ada di sini ya. Jadi kalau yang nggak lancip gitu, turunannya juga ada. Di titik D sama dengan C ya, kontinu turunannya ada. Di titik E tidak kontinu, pasti nggak punya turunan. Jadi yang nggak punya turunan tuh yang lancip atau yang nggak kontinu. Udah 25. Nah, ini ada segerombolan rumus. Gerombolan rumus yang kalian rasanya sebagian besar udah hafal. Semua rumus ini tuh dibuktikan lewat tadi rumus turunan, limit fx tambah h min fx dibagi h gitu ya. Yang ijo-ijo semua ada buktinya. Ya yang ini juga sama aja lah. Cuma kalau yang tangan, kalau udah membuktikan turunan sin dan cos, tinggal pakai rumus pembagian. Tangan tuh sin bagi cos, rumus pembagian kita udah punya di sini, dibuktikan dulu. Masukkan ke rumus pembagian, ketemu ini gitu ya. Jadi nanti kalau yang ini udah dibuktikan, ya yang di bawahnya boleh menggunakan yang di atasnya. Nah, dari sekian banyak rumus, saya hanya akan buktikan satu ini aja. Yang lainnya kalian periksa sendiri. Ya. Nanti selanjutnya, pertemuan berikutnya, rumus ini udah boleh dipakai. Jadi kalau ada X pangkat 5, cuma ngitung turunannya. Kalau nggak perlu pakai limit gitu lagi, ya langsung aja 5X pangkat 4. Cuma kadang-kadang harus pakai rumus, pakai definisinya, nggak bisa pakai ini. Nanti soalnya berikutnya aja. Mana yang harus, mau nggak bisa pakai ini. Jadi tetap yang depannya harus tahu. Oke, kita lihat bukti yang ini. 27, 10 menit cukuplah. Sebelumnya saya mau jelaskan dulu ini. Yang namanya segitiga Pascal atau binomium Newton. Gini. Kalau saya punya A ditambah B pangkat N. Itu hasilnya apa? Pernah kenal nggak yang gini rumus kombinasi? N0, A pangkat N, B pangkat 0. Tambah CN1, nanti C-nya saya jelaskan lagi kalau lupa. N-1, B-nya mulai pangkat 1. Tambah CN2, A pangkat N-2, B pangkat, ini berapa? 1 ini ya? 2. Sampai yang terakhir apa? CNN ke Amerika. Enggak, di Indonesia juga ada CNN. A pangkat N kurang N jadi tinggal 0 ya. Atau 1. Dengan kalau saya cuma punya CPQ, itu artinya adalah P faktorial dibagi apa? Kali nggak usah dikurungnya Q faktorial. Contoh C100 0. Oh ya, 0 faktorial itu didefinisikan 1 ya. C100 0 berarti 100 faktorial dibagi 100. Satu ya. Oke. C100 faktorial 100 min 100 0 faktorial kali 100 faktorial 1. C52 5 faktorial dibagi gitulah ya. Oke, ini saya buktinya pakai induksi matematik. Saya nggak akan buktikan juga. Kita akan pakai ini ya. Oke, kita lihat ini bukti yang nomor 3.
Turunan dari X pangkat N adalah ini, akan dibuktikan. Ini belum tahu, ini Fx ya. Fx ini. Turunan di titik X adalah ini. Itu kebaca nggak yang belakang? Oh, ada slide-nya juga kan ya, kebaca ya. Laptopnya tukeran mau nggak? Yang ujung? Nggak mau. Microsoft Surface ini. Paling enak layarnya buat nulis. Yang bisa nyaingi ini cuma layarnya iPad. iPad yang layarnya kayak kertas itu ya, jangan yang glare, enak sekali. Tapi belum ada yang mau beliin Oh, saya nggak suka pokoknya produk Apple. Itu MacBook-nya kan nggak bisa Microsoft Teams ya. Kalau yang pakai Apple itu Microsoft Teams nggak jalan di situ. Karena Apple tuh kan sama Microsoft musuhan. Sama Samsung juga musuhan. Samsung sama Microsoft masih rada temen dikit. Pokoknya produknya Microsoft dia nggak mau support ke Apple. Gitu ya. Oke, ini saya masukkan fungsinya X pangkat N. Jadi X ditambah H pangkat N dikurangi Fx-nya X pangkat N. Gitu. Ini saya uraikan pakai tadi rumus segitiga Pascal tadi. Cn0 X pangkat N H pangkat 0 ditambah Cn1 dan seterusnya. Gitu ya. Jangan dibaca satu-satu, udah pokoknya deretan tadi itu. Dengan Cnm maksudnya ini. Hitung lagi. Cn0 tadi udah saya hitungkan berapa? 1. Oke. Nah, Cn0 1, H pangkat 0 1, jadi hanya muncul X pangkat N. Betul? Kemudian ini di belakang ada minus, ini X pangkat N juga. Suku terakhirnya ini, yang ini. Jadi X pangkat N-nya habis. Tinggallah itu. H-nya bisa dicoret. Ini H pangkat 1, H pangkat 2. Kelihatan kan ya? Nah. Ya. Ini kan. H-nya bisa dicoret. Ini tinggal ini saja. Yang ini ada H pangkat 1, H pangkat 2 dan selanjutnya. Saya untuk scrolling harus kecilin lagi. Nah, jadilah dia itu. Ya, H-nya habis. Cn1 berapa? Coba hitung dalam kepala. N faktorial dibagi N-1 faktorial kali 1 faktorial. Hasilnya berapa? Hah? Cn1 sama dengan N faktorial dibagi N-1 faktorial kali 1 faktorial sama dengan N, betul? Karena ini tuh kan 1 kali 2 kali 3 sampai kali N. Yang ini 1 kali 2 kali 3 sampai kali N-1. Coret semua, tinggal yang N-nya aja. Oke. Balik lagi sini. Ini jadi N. Yang ini limitnya 0 semua ya. Kan ada H-nya. H pangkat 1, H pangkat 2 sampai H pangkat 5. Ini 0 semua, limitnya hanya yang ini. Kecilin dulu supaya bisa scrolling. Nah, gitu ya. Saya perbesar supaya kelihatan. Yang ini 0 semua, tinggal yang ini. Cn1 adalah N. Terbukti X pangkat N turunannya adalah ini. Gitu ya. Saya waktu di SMA rasanya guru saya juga menjelaskan ini. Tapi waktu itu saya nggak ngerti. Sekarang saya menjelaskan ke mahasiswa. Mahasiswanya juga nggak ngerti. Terulanglah sejarah lama. Gitu ya. Paham nggak? Penurunannya nggak perlu lupa, nggak apa-apa. Rumusnya jangan lupa. Ini turunan X pangkat N adalah ini. 34. Oke, bukti-bukti bagi kalian gak penting, cuma rumusnya penting. Sampai kaget dia, aduh untung
Itu gerak kalah mainan SMS lagi. Pokoknya kalau mainan HP ketahuan disita 3 hari. Dan pulsanya nanti kalau udah habis saya baru balikin. Moga-moga pulsanya ada 1 juta gitu. Siapa Ibu Hilda perlu pulsa? Bu, beli setengah harga ke saya, transfer pulsa. Udah habis nih, balikin HP-nya. Oke, jadi hari ini sampai sini dulu. Yang lain, yang hijau kalian kalau penasaran buktinya tinggal klik. Yang ini gampang lah. Yang susah paling 2 ini.